Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan dan nampaknya teman-teman bagi pendukung tim nasional Indonesia khususnya U19 ini pasti berseri-seri ya. Karena kita sudah menyaksikan pasukan STY meraih 3 poin penting saat menghadapi Filipina. Dan hasilnya juga tidak main-main. Bukan 1-0, bukan 2-1, bukan 3-1, tapi skor akhir 5-1. Luar biasa bagi tim kita. Bermain tanpa Marcelino Ferdinand tidak ada pengaruh apapun. Ya, tadinya agak diragukan karena dia kan itu pemain yang bisa mengatur serangan tim Indonesia. Nah, itu terlihat dalam 3 pertandingan sebelumnya ketika dia keluar memang agak goyah, agak rusak permainan kita. Tapi khusus menghadapi Filipina, ada ramuan racikan dari STY. Ini dilakukan terhadap starting 11 tim U19 Indonesia. Dan tampil memang luar biasa. Kalau menurut saya ini luar biasa di saat tanpa Marcelino dan juga dia melakukan rotasi yang sangat di luar dugaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak pemain yang dia tarik, pemain-pemain inti yang juga tampil bagus sebenarnya, baik menghadapi Vietnam, Brunei dan juga Thailand, tapi tidak dimainkan. Hoki Caraka yang sudah membuat 4 gol ke gawang Brunei tidak dimainkan. Ronaldo Kuate itu duduk di bench walaupun Ronaldo Kuate itu masuk di babak kedua. Siapa lagi? Kakang yang bermain di kanan. Bahkan tidak dimainkan sama sekali. Ahmad Rusadi itu baru main di babak kedua. Tapi diparkir dulu sama STY. Kemudian Dimas Yuliono juga diparkir. Nanti masuk di babak kedua. Ini yang bagus bagi STY. Berani. Ya. Ada 5-6 perubahan yang dilakukan di sini. Dan yang menarik dia menempatkan 2 anak muda untuk bermain mengisi kekosongan di posisi Marcelino dan saling bahu-membahu. Ini yang luar Sanadin dan Fresi. Fresi nomor punggung 6 bermain di belakang, agak lebih bertahan memang. Di depan Marcel yang ada di sana dan juga Ferrari, Muhammad Ferrari, kapten ke-11. Nah, yang menarik lagi bahwa di sana ada seorang kadek baru dimainkan memang mengisi posisi Ahmad Rusadi yang cadangan nanti dimainkan babak kedua. Ketika kadek juga keluar karena ada bermasalah dengan mungkin ketarik ototnya. Tapi sebelum dia keluar, pemain ini tampil luar biasa. Ini lebih tenang. Bagus. Reading di gamenya itu jalan. Soal kadek Ariel ini. Dan saya senang dia bermain. Dan yang lebih bagus, yang tidak terpikirkan karena tidak dimainkan sejak awal, nanti main di matchday keempat, adalah pemain dari sektor kiri. Edgar Amping. Anak dari Mamuju, Makassar. Tampil sangat baik untuk menerima kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong. Bermain full. Dan dia bermain sangat mobile. Di sisi kiri. Nah kita butuh ini. Karena sebelumnya kan kita hanya melihat ada Kakang. Yang bermain dari sisi kanan yang bagus. Terutama melawan Brunei kan. Ada 2 manuver dia yang sangat bagus. Dan memberikan assist terhadap Hoki Caraka. Tapi kita bisa melihat. Dengan adanya Edgar Amping. Berarti 2 sisi ini sangat bagus. Karena di sebelumnya kita tidak melihat bahwa sisi kiri ini dari fullback ini berjalan dengan baik. Nanti Edgar Amping masuk, baru kelihatan sekali. Sebelumnya memang juga ada Mikel Tata yang tidak dimainkan lagi, diparkir oleh STY. Mikel Tata yang bermain dari sisi flank tapi lebih banyak didorong ke sayap, posisi sayap ya. Tidak bermain sebagai fullback. Back ini, wah ini Amping ini luar biasa. Dia memperlihatkan bagaimana stamina dia yang kuat. Bertarung dengan sangat baik. Berani. Itu yang paling penting. Ya, memotong serangan-serangan lain. Intercept dia sangat bagus. Sehingga membantu pertahanan kita. Yang memang kelihatan sangat kuat. Sangat membuat pemain-pemain Filipina itu frustrasi. Terlepas mereka masih punya gol balasan ketika kita unggul 2 gol. Dan kemudian mereka sempat membalas jadi 2-1. Tapi setelah itu mereka selalu tertinggal melawan kita. Ya. Itu perubahannya saya lihat, perubahan starting 11 dari STY ini sangat menakjubkan. Bahwa tidak ada yang menduga bahwa dia bisa memasukkan Edgar Amping di sana. Ada Kadek yang dia masukkan dan dua-duanya tampil bagus. Termasuk seorang Fresi. Bermain sebagai box to box bersama dengan Sanadin. Sanadin itu mengalirkan bola dengan bagus. Tenang pemain ini. Dan sudah tidak takut sekarang. Kekhawatiran itu dengan Marcelino tidak ada itu tertutup. Dengan Sanadin dan Fresi bermain sangat baik. Dari pola kelihatannya memang terlihat sekali kita bermain dengan 5 gelandang. Ya, meninggalkan 1, Rabani yang ada
di depan, ya, sekitar 4-5-1. Namun varian yang terjadi di lapangan itu bisa berubah, ya. Bahkan bisa turun dengan jadi 4-2-3-1 karena ada Fresi dan Sanadin yang bermain kuat untuk menjalani kedalaman, ya, double pivotnya yang baik. Nah, di sana ada di depan ini, di lini serang ini untuk membantu Rabani, ya ada Ferdiansa di sana, ada Suban Fairi, yang ada Niko yang selalu agak bisa bergerak ke kanan, dan Zuban tuh dari sisi kiri. Dengan Ferdiansa berdiri di belakang Rabani. Dan ini yang saya pikir starting 11 yang sudah didapat oleh STY. Dan modal ini bagus dibawa saat menghadapi pertandingan terakhir menghadapi Myanmar. Karena ini pertandingan krusial juga, tidak boleh dilewatkan. Menghadapi Myanmar dalam pertandingan hari Minggu tanggal 10, di saat bersamaan bertarung juga Vietnam dan Thailand. Karena dua partai ini menentukan untuk memilih dua tim yang lolos ke babak semifinal untuk bertarung dengan dua wakil yang ada di grup B. Dan kita masih terbuka, sekarang 8 poin. Selisih gol kita bahkan di atas Vietnam dan juga Thailand. Thailand oke, belum kemasukan. Ya, memasukkan 6, kemasukan 0. Tapi di luar dugaan juga. Mereka hanya bisa menang 2-0 melawan Brunei. Padahal saya memperkirakan mereka bisa pesta gol, bisa di atas 5. Tapi kenyataan di lapangan, Brunei yang sudah tidak punya peluang sama sekali dihajar oleh Myanmar 7, kita hajar mereka 7 gol juga. Vietnam hajar mereka dengan 4 gol. Jadi memang babak belur, tapi mereka memberikan perlawanan luar biasa menghadapi Thailand. Dan Thailand kesulitan. Hanya mencetak 1 gol di penghujung babak pertama dan juga di menit-menit awal di babak kedua. Hanya 2 ini. Sehingga posisi plus gol dengan kita itu kita lebih unggul. Kita plus 10. Ya, memasukkan 11, kemasukan 1. Thailand memang memasukkan 6, kemasukan 0. Tapi kan kita unggul. Termasuk dengan Vietnam. Vietnam menang 3-1 melawan Myanmar. Ya. Sekarang mereka punya poin sama dengan Thailand. 10 ada di peringkat pertama dan Thailand di kedua. Tapi gol mereka 11-2, kemasukan 2. Jadi plusnya itu 9. Kita masih di atas Vietnam. Ini yang menguntungkan. Mengharuskan antara Vietnam dan Thailand saling baku hajar. Tidak boleh berharap imbang. Sudah pertandingan kick-off-nya dibarengin bersama-sama karena mereka akan bermain, Vietnam dan Thailand akan bermain di Stadion Madia, ya, di Kompleks Gelora Bung Karno, dan kita bermain tetap di Patriot, ya, Candrabaga di Bekasi. Dan kalau bermain imbang berbahaya. Kita bisa menang dapat 3 poin dari Myanmar, posisi 11 poin. Kita yang lolos. Bahkan kita bisa menjadi juara grup. Kecuali Vietnam menang melawan Thailand atau Thailand menang melawan Vietnam, maka salah satu akan menjadi juara grup. Poin mereka ada 13 kalau saling mengalahkan. Dengan poin mereka sekarang 10, bertambah 3 jadi 13. Nah, kita tetap 11, namun kita runner up. Karena salah satu di antara Vietnam dan Thailand kalah, pasti poinnya hanya sampai di 10 aja. Salah satunya. Kita 11. Namun kita harus menang. Celaka buat kita nantinya kalau sampai tertahan dari Myanmar. Kita imbang, kita nggak lolos. Karena maksimal poin kita cuma 9. Sekarang 8. Ya, setelah menang melawan Filipina. Ketambahan 1 nantinya, seandainya ini ya, berhitung kita imbang. Cuma 9. Kita gagal. Mau Thailand kalah, mau Vietnam kalah, atau mereka bermain imbang, tetap mereka berdua akan lolos. Dengan maksimal poin sekarang mereka berdua 10, aman. Di saat kita imbang. Tapi saya rasa dengan kemenangan melawan Filipina, Myanmar kita ambil. Karena Myanmar tidak punya motivasi lagi. Mereka 6 poin saat ini, dengan kekalahan mereka dari Vietnam, mereka sudah pasti tersisih. Sudah nggak mungkin bersaing lagi. Kalaupun mereka menang melawan Indonesia, katakan. Walaupun ini tidak mungkin. Ketambahan 3 poin. Cuma 9. Tidak akan mampu melewati Vietnam dan Thailand. Satu-satunya yang bisa menggagalkan Thailand dan Vietnam itu Indonesia. Karena Indonesia menang 3 poin, 11. Ini yang seru. Thailand dan Vietnam pasti salah satu out. Tersisih. Kita yang akan lolos. Berpotensi juara grup atau runner up. Karena pasti akan saling mengalahkan. Dengan catatan kita sekali lagi, 3 poin harus kita ambil melawan Myanmar. Nah, di saat Myanmar gagal mengalahkan Vietnam dan mereka tumbang dengan 1-3, ini yang mendapat angin buat kita. Mereka juga tidak akan fight, mereka sudah tahu posisi mereka. Mereka sudah angkat koper pulang. Tinggal menyelesaikan pertandingan terakhir melawan Indonesia. Dan posisi kita termotivasi, percaya diri tinggi dengan kemenangan besar melawan Filipina. Yang tidak bisa dilakukan oleh Thailand dan Vietnam karena mereka menang melawan Filipina tapi skornya di bawah Indonesia. Sehingga memungkinkan bagi kita untuk menang lagi melawan Myanmar. Terlalu pagi, tetapi saya katakan bahwa kita harus menang.
Karena cuma itu jalan satu-satunya bagi kita adalah menang 3 poin. Sehingga kita lolos. Tanpa harus kita melihat lagi hasil akhir dari Thailand dan Vietnam. Seandainya kita harus menang, salah satu di antara mereka pasti out. Karena itu diuntungkan dengan selisih gol kita yang tinggi. 11-1 dan sekarang plus 10. Jadi selamat buat Cahya Supriyadi dan kawan-kawan yang sudah menang melampaui ekspektasi banyak orang. Dipikir hanya menang mungkin 2-3 gol, tapi sekarang 5. Dengan 5-1 yang fantastis buat saya. Terutama bagaimana hat-trick yang dibuat oleh seorang pemain anak Bekasi yang menghibur warga kota Bekasi karena Stadion Patriot terletak di Bekasi dan dia membuktikan sebagai anak kelahiran Bekasi ini 19 tahun yang bermain di Borneo FC dan mencetak 3 gol. 2 diantaranya penalti yang saya bisa memberikan acungan jempol. Penalti yang luar biasa. Seorang anak muda ditugaskan mengambil penalti tapi sangat dingin. Menjalankan instruksi dengan baik sekali. Ya, gol penalti pertama kita sudah lihat. Tenang sekali mengecoh kiper lawannya melompat ke kiri. Penalti kedua dari dia juga dia melakukan dengan tembakan yang berbeda. Kali ini keras ke tengah. Karena dia tahu bahwa penjaga gawang Filipina akan melompat ke arah yang berbeda dan berhasil. Bagaimana dia bisa memberikan umpan dengan gol Nico juga luar biasa. Harus dikatakan, harus diakui bahwa kita tampil bagus. Bagus di saat banyak pemain-pemain ini tidak dimainkan. Dan STY tambah percaya diri bahwa starting 11 ini, the winning team ini bisa dia bawa dalam pertandingan melawan Myanmar. Membangku cadangan lagi Ronald Kuate, nggak ada masalah. Pakai aja yang starting 11 lawan Filipina. Kalau pemain-pemain ini bugar, karena kita lihat tadi kan ada 3-4 pemain kita itu tumbang ya, kram kaki mereka. Semoga mereka baik-baik saja untuk recovery dalam 2 hari ini menghadapi Myanmar. Kalau mereka tampil pasti starting 11 ini menurut saya harus dimainkan oleh STY karena sangat bagus. Ya, terutama Sanadin di tengah bermain sangat baik sebagai box to box bersama dengan Fresi, kolaborasi 2 pemain ini. Ya, ini jauh lebih bagus mereka tampil ya untuk bisa membantu di lini serang kita yang ada di depan dengan Febri ada di sana. Ya, kemudian ada Suban sebelum Suban keluar. Nico yang bermain agak melebar. Jadi, kalau saya lihat ini taktik, strategi dari STY yang oke punya. Yang dia dapatkan. Ya. Semua orang tidak mengetahui bahwa dia akan mengubah starting 11 ini dengan drastis. Ya. Dengan fundamental dia. Wah, kita harus bisa memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh STY di saat menghadapi Filipina. Terutama penemuan dia dengan, sekali lagi, Edgar Amping. Kemudian Kadek yang bermain di belakang. Jadi kalau sekarang semakin banyak pemain-pemain belakang kita. Pilihan opsi bagi STY makin banyak. Karena selain Kadek kita tahu kan ada Ferrari di sana. Ada Ahmad Rusadi. Ada Marcel. Jadi pilihan itu banyak. Di tengah juga sekarang dengan penampilan yang bagus dari Zanadin dan Fresi. Ini bisa tersisi. Misalnya Arkan Fikri yang bahkan tidak dimainkan istirahat kan. Nggak ada pengaruh juga dengan 2 pemain ini tampil bagus sekali. Jadi mereka sudah menutup bahwa tanpa Marcelino pun tim kita baik-baik saja. Dan bahkan kita bisa membuktikan menang dengan skor yang gede. Termasuk penampilan yang luar biasa dari seorang Rabani Tasnim Sidik. Yang tampil bagus dalam pertandingan melawan Filipina. Dan juga bagaimana Rasa yang sebelumnya banyak dibully. Karena banyak peluang yang terbuang yang dia lakukan dalam pertandingan sebelumnya, sebelum melawan Vietnam. Dan dia tutup dengan gol yang sangat baik oleh Rasa. Dan dia sudah mencetak 1 gol buat tim nasional kita. Selamat sekali lagi. Tinggal bagaimana kita menghadapi babak selanjutnya. Babak yang menentukan pertandingan kelima menghadapi Myanmar. Dan saya meyakini bahwa timnas U19 kita akan mencetak kemenangan dan lolos ke babak semifinal. Kemudian ke final. Dan kita berharap harus optimis juara di Piala AFF U19 pada tahun 2022 ini. Ciao!